Bismillahirrahmanirrahim. Tahun kedua Hijriah itu, kaum muslimin diwajibkan untuk pertama kali menunaikan saum di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang taswif. Apa itu taswif? Taswif berasal dari bahasa Arab, yaitu sawwafa yusawwifu taswifan. Artinya adalah menunda-nunda. Kalau ada orang yang mengatakan saufa usafir, saya akan bepergian. Di sini walaupun disebutkan akan bepergian, tetapi tidak tahu kapan dia akan pergi. Bisa saja besok, besok lusa, 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Dia tidak tahu kapan akan pergi, sehingga di sini memakai kata saufa. Di dalam Al-Qur'an misalnya, dalam surah An-Nisa, dalam potongan surah An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saufa nuslihim nara. Kami akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan atau melemparkan seseorang ke dalam neraka. Pada potongan ayat di atas masih melalui proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses kematian, alam barzakh, kebangkitan, padang mahsyar, mizan, dan seterusnya. Baru kemudian di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata saufa, karena waktunya belum dapat ditentukan atau waktunya masih sangat lama. Jadi arti taswif itu adalah menunda-nunda dalam melaksanakan amal soleh, menunda-nunda dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh perkataan yang sering terucap dari lisan kita dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan taswif ini adalah kita mengatakan begini, saya akan rajin sholat kalau saya sudah tua. Saya akan rajin membaca Al-Quran kalau saya sudah tua. Saya akan taubat kepada Allah kalau saya sudah tua. Saya akan menutup aurat kalau saya sudah tua. Saya akan belajar kalau saya sudah tua, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh kata taswif. Orang yang senantiasa melakukan taswif ini pasti dia akan menyesal baik di dunia maupun di akhirat. Penyesalan di dunia misalnya, kita sering mengatakan, coba kalau saya dulu ketika saya sekolah saya rajin belajar, pasti saya jadi orang pinter. Coba kalau saya dulu mau belajar membaca Al-Quran, pasti saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kenapa dia menyesal? Karena dulu di saat dia masih muda atau masih duduk di bangku sekolah, dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, atau dia sering menunda-nunda waktu untuk belajar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan saat kita di dunia itu bagus. Itu artinya kita mulai menyadari akan kekurangan kita di masa lalu.
Akan tetapi harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita masih memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun usia kita sudah sangat tua. Akan tetapi jika penyesalan itu di saat Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan seseorang, maka pasti penyesalan itu tidak ada artinya sedikit pun dan tidak akan bisa merubah keberadaan dia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Demikianlah keadaan orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia." Ini adalah keadaan orang kafir ketika menghadapi sakaratul maut. Sambil dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Artinya perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak akan dapat merubah keberadaan dia di akhirat. Dalam ayat lain misalnya surah Al-Fajr ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia akan dosa-dosanya, apa yang pernah dia lakukan di dunia. Akan tetapi tidak berguna lagi baginya untuk mengingat semua dosa-dosa itu. Seraya dia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu contoh penyesalan demi penyesalan yang diucapkan oleh seseorang itu ketika dia sudah di akhirat. Artinya penyesalan itu tidak berguna sedikit pun. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersegera beramal soleh, jangan menunda-nunda, dan jangan membuang kesempatan yang mungkin tidak akan terulang lagi. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah SAW, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sering berkata, "Idza amsayta fala tantaziris sabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa, wa khudh min sihatika limaradika, wa min hayatika limautik." Kata beliau, jika kamu memasuki waktu sore, maka janganlah tunggu waktu pagi. Dan jika kamu memasuki waktu pagi,
janganlah kamu tunggu waktu sore, dan gunakanlah kesehatanmu untuk masa sakit dan kehidupanmu untuk masa kematian. Ini adalah merupakan satu nasihat kepada kita semua, agar kita tidak menunda-nunda waktu untuk melaksanakan sebuah kebaikan, untuk melaksanakan amal soleh. Dalam syair Arab juga disebutkan, wala tarji amal al-yawmi ilal ghad, la'alla ghadan ya'ti wa anta faqid. Janganlah engkau menunda-nunda amal hari ini hingga besok. Seandainya besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangan darinya. Artinya mungkin saja kesempatan itu tidak akan terulang kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi sifat taswif ini. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, begitu banyak janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Doa kita sangat mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Memang pada Ramadan kali ini kita tidak dapat melaksanakan ibadah seperti Ramadan yang telah lalu, seperti sholat berjamaah ke masjid, sholat tarawih, buka bersama dan lain-lain. Karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang sangat berbahaya, yaitu virus corona atau COVID-19. Akan tetapi meskipun demikian, kita dapat memaksimalkan waktu untuk beribadah di rumah dengan semaksimal mungkin. Perbanyak membaca Al-Quran, bersedekah bagi para santri atau mahasiswa yang sedang di rumah untuk senantiasa birrul walidain. Jangan sampai kita Ramadan berlalu begitu saja, akan tetapi dosa kita masih seperti sebelum datangnya bulan Ramadan. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfaralah. Kata Rasulullah SAW, sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni seluruh dosanya. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjauhi sifat taswif ini, dan marilah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk senantiasa melaksanakan amal soleh dengan sesegera mungkin. Jangan sampai kita menunda-nunda kembali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat saya khususnya dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.